Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue guys, Bonang Sang, salam Indonesia. Oke guys, saat ini di sebelah gue udah ada teman gue dari Palembang. Dia adalah seorang PNS. Bagaimana dia pertama kali menjadi PNS dan suka dukanya sekarang dia menjalani kesehariannya kerja di suatu instansi. Firdaus guys, ya namanya Firdaus. Ada di sini nih. Bulan 9 kebetulan ada CPNS buka lagi. Ya gua penasaran kan, ya gua coba-coba lagi lah kan. Coba-coba nggak tahu kenapa gua pilih BPN gitu kan. Padahal gua BPN tuh nggak tahu, yang gua tahu cuman BPN tuh sertifikat, nggak tahu apa di dalamnya. Jadi sebelumnya lu belum tahu sama sekali nih BPN itu apa? Nggak paham karena gua lihat kayaknya oke nih. Nah, Tanah kan, badan pertanahan. Nah, mungkin masih nyerempet lah, gua pikir pada saat itu hukum tanah kan segala macam, paling gitu di pikiran gua. Jadi singkat cerita, bulan 9 gua ikut tes lagi nih. Setelah gua gagal yang pertama. Oke. Jadi bulan 9 gua ikut tes. Jadi tesnya ada 2 tahap. Tes yang pertama yaitu kemampuan dasar. Kemampuan dasar itu melalui CAT. Kalau gua udah 2017 itu jadi lu udah sistemnya sistem komputer itu ya. Jadi ketika kita habis ujian, hasil langsung keluar. Jadi ketahuan nih kita lulus apa enggak. Gitu kan. Gua ikutin tesnya. Nggak tahu kenapa di tes kedua ini nasib gua agak bagus bro. Padahal ngisi asal-asalan ya kan. Belajar lah dikit-dikit sebelumnya, walaupun 5 menit. Karena ya, pengalaman sebelumnya itu. Pengalaman nggak lulus kan sebelumnya kan. Jadi singkat cerita, tahap pertama gua lulus nih. Terus nunggu, karena lulus belum tentu masuk kuota. Jadi kan di ranking lagi dari yang lulus itu kan. Jadi masih disaring lagi. Lagi dari yang lulus. Alhamdulillah ternyata setelah diumumin gua masuk nih. Lanjut ke tahap kedua. Tahap kedua itu kemampuan bidang. Jadi misal asal kuliah gua hukum, ya berarti yang diuji tentang bidang hukum. Di BPN kemarin bareng gua ada juga masalah teknik geodesi, ya tentang teknik geodesi berarti yang diuji kan. Gua tes lagi, ya enjoy aja sih kunci tes tuh. Kalau enjoy, kita nggak ada beban, ya ngerjainnya juga rileks ya kan. Ngerjainnya rileks. Gua isi, ternyata lulus lagi nih, tapi nggak tahu masuk yang peringkat apa enggak kan. Walaupun lulus belum tentu masuk, terima lah, belum tentu masuk, karena kan ada penyaringan dan kuota terbatas gitu. Yang nggak gua terlalu pikirin. Singkat cerita 2 minggu atau 1 bulan kemudian pengumuman tahap akhir. Nasib emang lagi bagus bro. Akhirnya lulus sampai tahap akhir. Lulus. Ya itulah kenapa gua bisa masuk ke BPN sejarahnya. Jadi gua tamat kuliah, coba-coba kan ada tes kan. Pertama kali kan lu tes kedua nih di BPN nya. Lu nentuin wilayah di mana tuh? Gua kebetulan karena gua orang Palembang, ya gua pilih provinsi Sumatera Selatan. Itu karena lu milihnya karena tahun kemarin di sini sedikit. Enggak juga. Pokoknya di sini aja lah. Enggak, karena ya namanya udah yang kedua kan. Lulus ayo enggak udah kayak udah pasrah gitu kan. Kayak udah pasrah, ya gua pilih di Palembang lah. Kalau memang nasib gua lulus ya lulus, daripada gua pilih jauh enggak tahunya kebetulan lulus, terpaksa harus merantau kan. Oke. Jadi itu bro, dia 2 kali CPNS, nggak 1 kali langsung lulus ya. Jadi sempat nggak lulus dulu, gagal dulu di tes pertama. Tapi yang di tes kedua dia bisa masuk PNS bro. Nah, enaknya sekarang kan berarti udah berapa tahun nih? Berarti kerja? Gua jadi PNS ya. Jadi PNS. Jadi gua tes kan 2017 nih. 2018. 2018 Januari gua mulai masuk, tapi itu masih CPNS. Jadi calon itu selama setahun. Jadi selama setahun itu kayak orientasi lah kita. Kita dinilai kinerja segala macam. Terus kita ikut diklat kan. Diklat calon pegawai segala macam. Ya kita ikuti tahapan-tahapannya kan. Alhamdulillah diklat lulus penilaian ini. Jadi pada saat 2019 Januari baru kita resmi dilantik jadi PNS. Pas CPNS pun ada penilaian. Ada penilaian sembari diklat saya bilang tadi kan.
nggak sembarangan kita Nah. udah pokoknya CPNS kerja aja lah Iya. gitu. Enggak ya, jadi ada penilaian. Berarti tahun 2018 18 mulai kerja Mulai itu, tapi bekerja. masih CPNS, belum PNS ya. Masih calon. berarti pas PNS-nya tuh 2019 2019 per Januari 2019 per baru terhitung. Januari. Berarti sekarang udah 2 tahun lebih lah 2 ya. tahun lebih. 2 tahun lebih. Nah, apa bro yang lu rasain setelah lu jadi PNS itu? Kalau menurut gua sih memang bro, gaji PNS itu nggak besar ya. Nggak besar Tapi adalah kan yang masuk tiap bulan ya kan. Terutama kalau kita bicara soal pandemi gini kan. Alhamdulillah kalau yang PNS bukannya diskriminasi ya. ke pekerjaan lain. Ini sekedar sharing kan. Alhamdulillah kalau PNS kan potongan gaji nggak ada gitu Oh, kan. Kalau gitu. lagi pandemi gini kan enaknya gitu aja sih bro. Dan juga ya liburnya 2 hari bro, Sabtu Minggu kan. Oke. Nggak terlalu yang kita Jadi masih weekend bisa kumpul keluarga lah masih ya. bisa. Berapa gaji bro? Berapa ya? Angkanya aja kira-kira berapa? Ya pokoknya kurang lebih standar gaji golongan 3 lah. Golongan 3. Ya. Jadi kan kalau dari S1 itu 3A namanya bro. 3A ya. Ya 3A. 3A itu lu gaji pokok berapa sih bro? Gaji pokok 3A. Pokoknya standar. 3 juta nyampe. Kurang lebih bisa. Kurang lebih bisa ya. 3 juta, 4 juta mungkin. Bisa Di range itu? Di range itulah gaji pokoknya kan. Ya, 3 jutaan lah ya. Iya. Nah, kan PNS ada tunjangan ya, Bro? Ada. Nah, kalau plus tunjangan nih 6 juta, Kurang lebih ada. kurang lebih 6 juta sampai 7 juta lah bisa, range-nya ya. Bisa, Oh. bisa. Jadi lu nih udah penghasilan pokok sebulan nih udah ngantongin 6 juta, 7 juta ya. Iya. Itu bro enaknya bro kalau udah jadi PNS. Nah, kalau bicara kita enaknya aja, kita udah tau lah karena Iya. banyak orang pengen jadi PNS saat ini. Enggak enaknya bro jadi PNS apa? Nggak enaknya. Ya, Kalau sepengalaman gua, kalau kita di BPN ini kan pelayanan masyarakat nih. Nah, namanya masyarakat kan semuanya ingin cepet. Prosesnya kan ingin mudah. ya. Nah, kadang kan ya paling yang pengalaman nggak enaknya ya kalau masyarakat ngomel-ngomel lah. Kayak dia aja yang diurusin gitu kan. Oh, Padahal iya. mak ngomong tuh yang diurusin kan banyak. Banyak ya, bro. Padahal kan Nggak ada satu, antrian, dua, ada ya, antrian betul, kan. betul. Itu aja sih yang nggak enak kalau kayak kita di kantor pelayanan gitu kan. Karena kita berhadapan dengan masyarakat. Oke. Namanya masyarakat banyak kan. Betul, Ya betul, banyak juga tipenya kan. Ada yang bisa sabar, ada yang maunya buru-buru kan gitu. Paling Jadi ya kalau- omelan-omelan itu aja sih yang nggak enaknya. gitu. Omelan-omelan itu jadi Iya. udah makanan sehari-hari lah bro Iya, ya. udah kenyang lah. Udah kenyang ya. Iya. Itu dia bro. Jadi nggak seenak yang kita pikirkan bro. Jadi PNS itu tetap ada nggak enaknya juga. Ada enaknya, ada nggak enaknya gitu. Apalagi kalau kita ditempatin di wilayah yang pelosok mungkin ya bro. Iya. Gua waktu CPNS di kabupaten. Di kabupaten mana bro? Salah satu kabupaten di Sumatera Selatan, namanya Kabupaten Musi Banyuasin. Itu pelosok bro? Nggak juga pelosok, tapi maksud gua dari Palembang kan lumayan. Lumayan ya. 3 jam nih. Oh, lu jadi PNS ini cita-cita lu dari kecil? Atau lu punya cita-cita lain sebenarnya bro? Gua sebenarnya cita-cita dari kecil pengen jadi hakim. Oh, cuman nggak lulus. Iya, karena belum nasib tadi mungkin Ya, ya. betul. Tesnya jadi nggak lulus. Ya udah. Akhirnya pada saat ada bukaan lagi gelombang kedua jarak 2 bulan lah. Ini ada BPN ya. Niat gua sebenarnya ikut tes BPN itu cuman pengen tahu, Pengen tahu. nambah ilmu tentang soal-soalnya. Oh, gitu. Niat gua gua udah pesimis nih mau lulus. Karena nggak terlalu kepengen kan. Niat gua ikut tes yang kedua ini buat nambah wawasan tentang soal-soal. Buat persiapan tes hakim tahun depan. Rencananya gitu. Oh, Tapi kan nasib berkata lain. sebenarnya lu tadinya tetap mau lanjutin cita-cita nih bro Iya, ya. lanjutin Cuman cita-cita. karena berhubung ada buka lagi Iya. CPNS, ada BPN, lu cobalah di situ. Gua coba, Ternyata udah ternyata Iya. masuk. Kantor pertahanan itu per kabupaten kota satu ya bro? Iya, per kabupaten kota satu. Karena kebetulan kepala kantor gue nih cewek bro. Oh, Jadi kayak sosok ibu bro. jadi jadi mengayomi- BPN kan ngurusin pertanahan, Iya. cewek juga bisa masuk kan? Cewek bisa bro, nggak ada masalah. nggak bisa. Cewek cowok boleh masuk. Yang penting kinerjanya yang dinilai bro. Oh iya. Gitu. Nah makanya kalau bilang nggak enak,
Ya paling ya enaknya ya, gua ceritain dulu Enaknya, nih. enaknya. Namanya perempuan kan kepala Nah. kantor gua, ya dia mengayomi bro, kayak sosok ibu jadinya. Oh gitu. Iya. Kalau yang nggak enaknya ya lu tahu sendiri lah bro, kalau perempuan. Oh. Apa kan? Cerewet bro, cerewet. Tapi betul. cerewetnya untuk kebaikan sih, gitu itulah. aja sih. Iya. Namanya sosok orang tua ya bro ya. Iya. Pasti kan lebih tua kan dari lu kan itu. Jauh bro. Kalau kepala 2 kantor. kali lipat umur gua lebih Ya, bro. berarti kan kalau kepala kantor udah senior banget kan. Iya. Tapi tetap lah intinya secerewet apapun sebenarnya dia Untuk buat kebaikan. iya. gitu. Nah bro, kalau gua lihat nih ada garis-garis nih Iya, di Bro. kerah lu nih, udah macam polisi TNI gitu kan. Emang BPN tuh ada pangkat ya bro ya? Iya bro. Pakai pangkat-pangkat Pakai kayak pangkat. Jadi kayak cerita gua tadi, kebetulan gua dari S1, jadi masuknya langsung 3A bro. 3A. Jadi di PNS tuh mulai dari golongan 1 bro. Golongan 1 AB gitu kan. Golongan 2 ABCD gitu kan. Nah, baru 3A gitu kan. Kalau tamatan di 3 biasanya di 2C. Gua kebetulan alhamdulillah rezekinya dari S1 kan, jadi langsung 3A. Jadi jenjangnya memang gitu. 3A itu balok 1 bro. Memang kita balok pakai 1. sistem pangkat-pangkat gitu juga. Pangkat ya. Iya, 3B nanti balok 2 dan seterusnya. Di BPN nih bro, gue dengar dari teman-teman gue juga di BPN. Bentar-bentar dia pindah, bentar-bentar dia pindah lagi. Itu kenapa bro? Kalau di BPN ya kita emang ada rotasi-rotasi bro. Oh, ada Jadi rotasi ya. tujuannya Memang ada rotasi ya gitu. tujuannya itu biar nggak orang-orang itu aja. Jadi maksudnya cari suasana baru. Jadi kita ditantang nih. Kayak gua sekarang di Ogan Ilir kan. Oh, karakter masyarakat Ogan Ilir kayak gini gitu kan. Oh, Ntar- jadi kayak sebuah tantangan aja ya, bro. Iya. Ntar gua dipindahin ke Palembang nih misalnya kan. Ya karakter orang Palembang kayak mana. Nanti orang yang dari mana pindah ke Ogan Ilir ya biar belajar juga. Ya biar ada penyegaran aja bro. Itu berapa kali setahun tuh? Setahun sekali atau 2 tahun sekali? Itu Tahun kalau 2 kali ya, Pak? Setiap tahun sih ada, tapi belum tentu kita kena gitu kan. Oh, Tergantung iya. nilai dari atasan juga kan. Oh, jadi kalau memang kita kinerja bagus, mungkin akan dipindahkan ke tempat yang lebih bagus lagi nih, yang Bisa penuh jadi. dengan tantangan. Bisa jadi. Tapi bro. kalau kinerja kita buruk, malah bisa kelempar lagi kali ke yang lebih bawah. Iya, bisa jadi juga bro. Mungkin kan kayak gitu. Iya, Kan iya, tetap iya. atasan kita yang nilai kan. Ada pimpinan ya. Iya. Bukakan ya yang Nah, nilai. kalau kita nilai kan kita ini kabupaten kota nih. Kita ada namanya kantor wilayah, bro. Oh, bukan Jadi- bukan. Iya, ya selain bukakan juga tetap menilai kan. Oh. Tapi tetap dimonitor langsung dari kantor wilayah tadi. Kantor wilayah. Jadi kantor wilayah Provinsi Sumatera Selatan itu memonitor seluruh kabupaten kota di Sumatera Selatan. Gitu, ada kantor wilayah ternyata bro. Iya. Kantor wilayah itu provinsi ya bro ya? Ya, lingkupnya provinsi. Provinsi. Kalau lu kabupaten kota. Kabupaten. Oke lah, mungkin ada beberapa di Indonesia ini yang kenal ATR BPN belakangan ini. Iya. Karena mungkin gencar juga pemerintah bagi-bagi sertifikat. Gue mau tanya, pekerjaan lu sendiri utamanya itu apa bro? Jadi kita di BPN itu intinya ngurusin tanah orang, ngurusin rumah orang gitu. Kurang lebih, bro. Jadi bukan maksudnya gitu sebenarnya. Jadi di BPN itu produk utamanya yaitu sertifikat. Jadi sertifikat itu bukti sah kepemilikan seseorang. Oh. Baik itu punya tanah, punya rumah. Makanya itu kan masalah tanah ini. Jadi intinya BPN itu mengurusi persoalan apa tuh? Menangani masalah pertanahan di Indonesia gitu kan. Iya. Nah, Ya pokoknya administrasi pertanahan lah ya. iya gitu kurang Mendaftarkan lebih. Pertanahan. Nah, kan masalah tanah ini, bro, sering menjadi polemik yang besar. Nah, maka dari itu akhir-akhir ini alhamdulillah Pak Presiden kita juga melakukan apa tuh program program itu, ya, program ada PTSL namanya itu. adanya program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Tujuannya itu, apa? PTSL. Tujuannya bahwa biar setiap bidang tanah di Indonesia ini terdaftar. Jadi jelas, bro, pemiliknya. Oh, Ini milik si A, ini milik si B. Bagus program Bapak Presiden kita. Jadi dengan terdaftarnya semua bidang tanah, nah biar kecil kemungkinan terjadi sengketa tadi, bro. Oh ya, Jadi kayak sertifikat ganda, Iya, ya kan, double makanya, gitu. Jadi udah pasti ini punya alas haknya lah setidaknya masyarakat. Menurut gua ya program Bapak Presiden sekarang. PTSL. Iya, PTSL. Jadi bener-bener bagus menurut gua program itu.
karena ditujukan bahwa setiap jengkal tanah di Indonesia ini terdaftar, bro. Kenapa harus terdaftar? Biar jelas pemiliknya siapa. Teman gue ada di Kalimantan, dia bilang tanpa disertifikatin pun ini tetap tanah gua gitu. Katanya kalau kita sertifikatin tanah tuh mahal, bro. Program PTSL ini biayanya berapa sih, bro? Nah, jadi untuk di PTSL ini semua kegiatan yang di BPN disubsidi sama pemerintah. Mulai dari pengukuran, penerbitan sertifikat itu disubsidi pemerintah. Apa yang nggak disubsidi pemerintah? Kayak patok tanah, kelengkapan berkas kayak surat menyurat, kan tanah harus ada surat, bro. Gitu. Ngisi formulir, beli metra, itu yang nggak disubsidi sama pemerintah. Jadi yang disubsidi pemerintah dalam program PTSL ini semua kegiatan yang di Badan Pertanahan Nasional, mulai dari pengukuran sampai terbitnya sertifikat. Memang kalau gua baca, bro, yang di SKB 3 Menteri itu, katanya benar nggak, bro? Ini kalau di Jawa itu 150.000, di luar Jawa itu 250.000. Jadi SKB 3 Menteri itu, bro, tujuannya bukan untuk BPN. Tujuan SKB 3 Menteri itu untuk persiapan pra pensertifikatan yang kayak gua bilang tadi. Yang tadi buat beli patok, buat beli metra gitu kan. Buat yang belum ada surat ya diurus suratnya gitu kan. Itu benar, bukan bayar ke BPN ya, bro? Bukan. Itu benar ada SKB surat keputusan bersama 3 menteri itu. Kalau Sumatera Selatan ini kalau gua nggak salah ya, itu masuk kategori 4 itu maksimal 200.000. Bayarnya bukan ke BPN, bukan ke BPN. 200.000 itu dianggap untuk persiapan tadi, bro. Kayak buat patok atau yang belum ada surat buat surat. Lu pribadi pernah nggak, bro? Dimintai tolong gitu, bro? Kalau ke gua pribadi sih belum ada ya. Tapi ya namanya tanah di mana-mana mafianya tetap ada ya. Nah, tapi kita BPN seminimalisir mungkin nggak kita terima karena gini, bro. Syarat buat sertifikat itu harus clean and clear. Gitu. Iya. Jadi yang pasti surat tanahnya ada. Di lapangan nggak ada sengketa, nggak ada, clear and clean lah pokoknya. Jadi intinya yang gue tangkap dari pembicaraan lu, clean and clear artinya kalau itu nggak clean and clear, dia mau bayar seberapa pun sebenarnya tetap nggak bisa. Jadi gini kan, gitu. Tahapan pertama itu pengukuran, bro. Nah, pada saat pengukuran ada yang nyangga, itu tanah kita, pak, kita juga ada surat. Nah, kita hentikan dulu prosesnya, bro. Sampai sanggahan itu clear. Apa yang nyangga itu mau ngelapor polisi atau apa? Kalau memang udah clear nggak ada masalah baru bisa kita lanjutin. Makanya kalau untuk jargon sekarang bener, BPN kini lebih baik, kita lebih minimalisir ya. Iya. Karena benar-benar ketat kita. Gua setuju. Gua ngerasa gua dulu kuliah pun gua cari pengetahuannya tuh di BPN loh tentang tanah. Waktu gua kuliah dulu. Dan gue rasa dulu beda banget BPN dulu dengan BPN sekarang nih. Rasanya bener-bener kalau inget dulu ya, bro, kayaknya berubah total banget sekarang. Iya. Apalagi semenjak dipimpin oleh presiden yang sekarang. Iya. Lo kan sebagai manusia pasti pernah punya keinginan lah. Iya. Nah, apa sih setidaknya nih kalau lu bisa ngobrol nih, kalau pimpinan lu siapa sih, bro? Pimpinan paling tinggi? Menteri apa? Menteri, bro. Menteri ya? Iya. Menteri. Jadi kalau lu ketemu sama Pak Menteri, iya. Siapa tahu ya? Siapa tahu sama Pak Menteri. Apa keinginan lu, bro, sebagai bawahan dia gitu kan? Berarti lu bawahan dia dong? Iya. Apa keinginan lu? Apa pengen naik pangkat ya, apa gaji? Tolong, Pak. Itu nggak apa-apa sih. Tapi ya menurut gua di kepemimpinan Pak Menteri sekarang dan pejabat-pejabat eselon 1 lah ya di kementerian kami ya udah baik lah, bro. Udah baik. Jadi apa-apa ibarat kata tuh apa-apa yang akan dilakukan anak buahnya udah dibuatkan juknis, juklak. Jadi petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan. Ya, kalau itu kan iya, maksud gua kan secara nggak langsung mereka tuh udah melindungi kita lah, udah dikasih petunjuk nih. Ini yang benar-benar payung hukumnya udah jelas ya. Iya. Nah, kalau gua boleh berharap sih gaji kali, bro. Itu ya boleh lah, Pak Menteri. Gua sih
sih udah bersyukur. Udah bersyukur ya, Iya, tapi cuman kan- kalau mau dinaikin nggak apa-apa. Paling nggak tunjangannya lah kan. Pak Menteri, tunjangan. Pak Sofian, Omnya Pak Sofian. Canda Pak Menteri. Enggak lah, paling menurut gua ini aja bro. Kan di inilah, pokoknya tetap support apa anak buahnya di daerah kan. Kalau ada yang gedungnya belum bagus ya gedungnya dibagusin gitu kan. Biar masyarakat juga nyaman kalau datang ke iya, kantor. iya, Itu iya. aja sih harapan gua. Nah, tuh, seperti itu. Nah, pekerjaan utama lu apa bro? Di BPN itu ya ada bagian pengukuran namanya. Ada bagian pensertifikatan gitu kan. Nah, jadi gua di bagian pensertifikatan. Jadi kurang lebih itu setelah diukur ada gambarnya, nggak sengketa, nggak ada tumpang tindih, nah lari ke bagian gua gitu kan. Oh iya iya. Jadi bisa Tahapan selanjutnya lah. tahapan selanjutnya setelah diukur bisa disertifikatkan itu Iya. bagian lu lah. Iya, pokoknya. gitu. Nanti keluarlah sertifikat itu. Iya betul. Nah gitu bro, ternyata kerjaannya bikin sertifikat ini bro Firdaus nih. Apa syaratnya orang bisa mengajukan sertifikat bro? Orang ini mau nyertifikatin tanah, apa syaratnya bro? Iya, yang pasti nih bro ya. Yang pertama harus ada tanahnya bro. Yang kedua ada surat tanahnya. Surat tanah itu ya sejarah tanah itu dari siapa, entah dia beli dari siapa, harus lengkap bro. Kayak Misalnya yang pemilik pertama nih ya, gua contohin A udah pernah jual ke B jual C. Yang ketiga clean and clear kayak gua bilang tadi. nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan juga yang pasti tanahnya tadi udah dipatok kayak gua bilang tadi kan. udah dipatok. Itu jadi memastikan oh bener batasnya ini. Oh betul betul. Syaratnya itu aja. Ada lagi? Itu aja sih, surat tanah, ada tanahnya, Surat nggak ada tanah, sengketa. Tanah, nggak ada sengketa. Iya, udah. Gampang banget ya gue. Gampang. Jangan pokoknya hilangkan paradigma BPN itu susah, BPN itu mahal. Nggak ada. Pokoknya ya kayak gua bilang tadi bro, lu ngurusnya di loket BPN apa di calo. Nah, kan gitu kan. Makanya stop calo. Kalau memang teman-teman di luar nih ada yang rumahnya belum bersertifikat, tanahnya belum bersertifikat, langsung aja lah. Di mana misalnya nih kayak kita di Palembang kan, kita contohin di luar Palembang nih, di Jambi misalnya. Teman-teman di Jambi tanah atau rumahnya belum bersertifikat, silakan. Kalau tanahnya ada, surat tanahnya lengkap, silakan datang ke kantor pertanahan setempat di mana tanah itu berada. Nah, Syaratnya nggak susah, biayanya jelas, di loket jadi aja. kalau kita nggak tahu nih, Nah, datang aja ke kantornya nggak apa-apa ya, datang, nanya dulu nggak apa-apa ya. nanya dulu Pasti nggak apa-apa, dilayani. tuh, bro. dilayani. Ah. Makanya jargon kita sekarang kan BPN kini lebih baik gitu kan. Itu dia. Pokoknya kita melayani masyarakat dengan sepenuh hati bro. Nih untuk bro-bro kita di luar yang pengen jadi kayak lu bisa kasih motivasi bro buat dia bro. Ya, yang pasti buat teman-teman di luar yang pengen ya. Yang pasti harus ada niat dulu. Pertama niat, terus diiring. Bener kata orang. Ini gua nggak main-main bro. Niat, usaha, doa harus berbarengan. 3 itu ya harus. 3 itu. bareng. Karena ini bukannya gimana bro ya. Berdasarkan pengalaman pribadi gua kan. Ya ada yang cuma niat. Ada yang niat sama usaha aja nggak mau doa kan. Betul. Doanya tetap santai-santai aja gitu kan. iya. Ada yang cuma ngandelin gua udah doa kok. Gua pasrah ya nggak bisa gitu juga bu. Pasrah iya, berdoa iya, tapi belajar juga tetap iya. Persiapan lah, kan zaman udah canggih nih. Tutorial soal kan bisa dilihat di Google atau di YouTube kan. Tinggal kita mau apa enggak gitu. Betul. Yang penting 3 itu. 3 itu tadi apa bro? Niat, usaha sama doa. Nah, satu lagi kuncinya. Pada saat tes, jangan ada beban sedikit pun. Lu harus bener-bener enjoy. Bener-bener enjoy. Jangan kayak pengalaman pribadi gue ya. Pengalaman pribadi gue hari yang tes gelombang pertama gue nggak lulus itu kan. Jadi gue kebagian hari ketiga nih. Kebetulan hari pertama teman gue udah ada yang lulus nih. Oh temen lu udah ada yang Ya. lulus nih. Hari pertama. Hari kedua ada lagi yang lulus. Ada kan. lagi yang makin beban tuh Iya, ya bro. makin beban. Jadi pada saat gua tes gimana caranya gua harus lebih besar dari mereka nih, karena lulus aja belum tentu lulus gitu kan. Oh, jadi- karena masih mau di ranking gitu kan istilahnya. Jadi lu di hari ketiga otomatis lu harus lebih tinggi dari mereka Iya. tuh. Wah parah Jadi itu sih, bro. bebannya udah beban banget sih itu bro. Benar. Jadi
kuncinya enjoy pada saat tes. Betul. Nah, pengalaman gua di tes kedua, gua bodo amat bener. Mau lulus ayo nggak udah. Jadi nggak ada lagi di beban gua harus lulus. Yang pas ke BPN itu Iya. ya, Bro ya. Pesimis boleh, tapi pada saat tes enjoy aja. Enjoy aja. Kan kita usaha udah, doa udah ya, tinggal pasrah kan. Tapi kuncinya enjoy pada saat ujian. Gua kebetulan pas tes tahap kedua enjoy beneran kan. Jadi selesai lulus, Bro. Oh. Gua langsung mikir pada saat itu, tetap nggak bersyukur namanya manusia. Kenapa nggak gelombang pertama kemarin gua kayak gini? Ya kan? Iya juga ya, Bro ya. Iya. Manusia. Iya, Bro. manusia, kita nggak bersyukur. Jadi begitulah perbincangan gue bersama teman gue yang baru PNS 2 tahun ya. Iya. 2 tahun itu lama apa sebentar sih, Bro? Baru lah ya 2 tahun. Baru lah, Bro. Singkat lah ya. Belum seumur jagung kalau kata orang Oh, juga. ya. Iya. Nah, itulah masih dia. banyak tantangan ke depan. Masih banyak yang kita tantangan hadapi ke depan. juga. Oke, Bro, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita nanti bisa berbincang-bincang lagi di lain kesempatan.